Mimpi. Satu kata yang untuk sebagian orang melambangkan harapan, tapi untuk sebagian lainnya adalah pantangan. Halo. Kali ini saya akan membahas tentang pembuatan video narasi. Ya, dari namanya aja video narasi ya, berarti kita akan membuat video dengan yang ada narasinya atau pakai narator, atau yang sering disebut sebagai voice over. Voice over atau yang sering disingkat VO ini merupakan suara latar dari sebuah video. Jadi dengan menggunakan VO ini, video akan lebih menarik dan bagus. Dan tentunya pesan dari video yang kita buat yang dengan tambahan VO ini akan lebih tersampaikan. Voice over atau yang sering disingkat VO ini adalah suara latar dari sebuah video yang kita buat ya. Jadi dengan menggunakan VO ini, dengan menambahkan VO ini, video kita akan lebih menarik dan bagus. Dan tentu saja dengan menambahkan VO ini, pesan dari video kita akan lebih tersampaikan karena ada naratornya. Untuk pengisi suara atau VO ini biasanya disebut sebagai VO talent, dan ada juga profesional VO talent yang memang bekerja untuk mengisi suara dari sebuah video, karena memang video-video banyak membutuhkan VO talent ini. Banyak video yang pakai tambahan voice over ini, contohnya mungkin iklan banyak yang pakai, terus juga video corporate atau company profile juga sering pakai metode ini, pakai VO atau voice over. Film juga kadang juga ada pakai narasinya, yang ada pakai narasinya. Kemudian ada video jurnalis ya, berita-berita itu juga pastinya pakai VO ini, pakai voice over. Jadi metode ini banyak dipakai di pembuatan video. Dan untuk kali ini saya akan membuat video sinematik ya, menggunakan narasi, menggunakan voice over. Dan saya sebelumnya juga pernah bikin ya video-video seperti ini. Pagi ini mungkin bukan view terbaik dari puncak perahu, Dieng. Tapi sedikit pun tak mengurangi ketakjuban saya akan salah satu keindahan ciptaan Tuhan, alam. Basah daun itu ulah hujan yang datang terlalu dini. Tetes air yang tak kunjung henti menimbulkan genangan. Genangan yang menyerupai kenangan. Video-videonya juga masih ada sampai sekarang. Kalau kalian pengen lihat, buat lihat versi fullnya, bisa lihat di video saya sebelumnya. Untuk membuat video narasi seperti itu tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita jalani ya. Dan untuk yang pertama adalah kita harus menentukan idenya terlebih dahulu. Kita mau bikin video dengan story seperti apa, konsep khususnya mungkin seperti apa, itu dari ide. Untuk menghasilkan ide, untuk menemukan ide-ide pembuatan video narasi seperti ini itu ya macam-macam caranya. Bisa langsung kita pikirkan di kepala kita, bisa kita nyari referensi, bisa kita mengamati hal-hal yang ada di luar kita, atau mungkin dari perasaan kita. Dari ide tadi kita akan kembangkan menjadi sebuah skrip video. Skrip yang nantinya akan kita pakai buat dibaca, buat kita rekam suaranya. Skrip video yang kita buat untuk video narasi ini berbeda dengan skrip seperti skenario, karena fungsi dari skrip ini nantinya untuk kita baca ya. Jadi untuk skrip lebih ke tulisan-tulisan aja yang jelas titik komanya, karena fungsinya untuk kita baca. Dan biar skripnya mudah dibaca, kita bisa memakai huruf kapital semua ya. Dan kita menambahkan tanda baca khusus, tanda-tanda khusus untuk memudahkan kita membacanya. Saya contohkan, misal kita akan membuat tulisan dengan ada jedanya ya. Seperti fungsi koma, kita bisa memakai garis miring 1 atau tanda garis miring 1 sebagai penandanya. Kalau kita akan berhenti atau panduan untuk berhenti di skripnya, kita bisa memakai garis miring 2 atau fungsinya lebih mirip ke titik. Dan kalau naskahnya sudah selesai, kita bisa tutup dengan garis miring 3 untuk penutupnya.
Garis-garis miring tadi akan sangat membantu buat yang membaca skripnya karena akan tahu di mana jedanya dan di mana harus berhentinya. Dari skrip yang kita buat tadi, kita bisa mencetaknya seperti ini, bisa kita print ya. Nanti bisa kita baca sambil kita rekaman suaranya. Dan untuk rekaman suaranya kita memerlukan mic tambahan dan biasanya kita memakai mic kondenser seperti ini. Sebenarnya kalau mau pakai mic apa aja juga bisa, tapi kalau lebih pas pakai mic kondenser seperti ini. Dan untuk merekam audionya di video ini saya memakai mic dari Komika, mic kondenser dari Komika yaitu Komika STM USB. Mic seperti ini bisa kita pakai untuk konten-konten kita seperti podcast, terus live streaming, gaming, dan juga video-video dengan syuting di indoor seperti ini. Dan menariknya, Komika STM USB ini bisa kita pakai di PC atau di laptop. Selain itu juga bisa kita pakai di HP kita seperti ini. Jadi langsung kita colokkan ke HP dan bisa kita rekaman, hasil suaranya sudah ada di HP kita. Sangat praktis. Setelah mic-nya terpasang dan kita setting seperti ini ya, sudah terset seperti ini, kita tinggal menyiapkan skripnya di tangan dan kita baca sesuai dengan skrip yang ada di sini. Kita rekam suaranya. Bisa pakai tempo cepat, tempo lambat atau slow atau tempo yang sedang, tergantung dari konsep video yang mau kita buat. Saat rekaman suaranya usahakan posisi duduk kita itu tegak ya, biar hasilnya lebih oke. Dan juga kita mengatur pernafasan biar nggak ngos-ngosan. Dan ada baiknya sebelum kita mulai merekam, kita sudah membaca skripnya sekali atau dua kali dan kita cermati di situ ada istilah-istilah atau kata-kata yang susah atau enggak. Biar nanti ketika kita baca itu lebih lancar. Jangan lupa juga atur intonasi kita saat kita membaca skripnya, biar hasilnya lebih oke dan menarik, nggak datar ya. Dan kalau memang kita pengen serius di bidang voice over ini, alangkah baiknya kalau kita sering-sering latihan pernafasan biar bisa menghasilkan suara perut atau suara diafragma. Biar hasil suaranya lebih bulat dan juga powerful. Dalam paket penjualannya kita juga udah dapetin pop filter. Fungsi pop filter ini untuk mengurangi popping atau efek suara yang mengganggu ketika kita mengucapkan huruf seperti P, B, T, D, dan K. Nah, pop filter ini akan memfilter efek tadi dari mulut kita sehingga hasilnya jernih dan nggak terganggu. Di bagian mikrofonnya ada pengaturan untuk volume dan gain. Juga ada tombol untuk mute. Ada juga port untuk headphone untuk kita monitoring audionya. Ada juga switch untuk memilih direksional mikrofon atau arah suara yang ditangkap. Ada dua pilihan yaitu satu arah dari depan saja atau dua arah dari depan dan belakang. Tinggal kita sesuaikan saja. Kalau hanya untuk merekam suara sendiri, kita pilih yang satu arah saja atau switch ke bawah. Kalau kita mau buat rekaman dua orang atau podcast misalnya, dengan satu narasumber kita bisa aktifkan yang dua arah atau switch ke atas. Untuk pemakaian di PC atau laptop, kita tinggal colokan aja pakai kabel USB Type-C ke Type A yang sudah disediakan. Secara otomatis akan terdeteksi mikrofonnya. Kita bisa rekam audio kita pakai software tambahan seperti Adobe Audition atau Audacity. Mimpi. Satu kata yang untuk sebagian orang melambangkan harapan. Tapi untuk sebagian lainnya adalah pantangan. Dulu saya selalu beranggapan mimpi adalah harapan semu yang bisa saja menjatuhkan. Kalau kita mau rekaman suara pakai HP, kita bisa pakai kabel Type-C ke Type-C. Kalau HP kita sudah pakai port Type-C. Tapi kalau masih pakai port micro USB, kita bisa pakai tambahan USB OTG adapter. Bisa kita langsung rekam pakai aplikasi audio recorder bawaan HP, bisa juga pakai aplikasi audio recorder tambahan yang bisa kita download di Play Store. Mimpi. Satu kata yang untuk sebagian orang melambangkan harapan. Tapi untuk sebagian lainnya adalah pantangan. Dulu, saya selalu beranggapan, mimpi adalah harapan semu yang bisa saja menjatuhkan.
Penggunaannya juga sangat mudah karena sudah dilengkapi dengan mini tripod yang bisa kita taruh di meja dan bisa kita atur dengan mudah arah mic-nya. Kalau kita mau pakai stand mic yang lain juga bisa, karena Komika STM USB ini kompatibel dengan ring mount ukuran 3/8. Langkah selanjutnya kita menyiapkan footage yang sesuai dengan narasi yang kita buat. Sesuai di sini maksudnya adalah bisa memvisualkan narasi yang kita baca. Misal kalau kita membaca narasinya tentang hujan, ya visualnya tentang hujan. Kalau narasinya tentang perasaan, ya bisa kita pakai footage tentang ekspresi-ekspresi wajah kita. Atau juga kita bisa pakai shot-shot sinematik yang ada maknanya. Jadi video yang kita buat itu visualnya menarik dan juga bisa mewakili narasi yang kita buat. Dan di video ini saya memakai footage yang sudah ada ya, footage saya sebelumnya. Dan saya akan mencoba buat bisa memvisualkan dari narasi yang saya bikin, narasi yang saya sampaikan. Tahap selanjutnya yaitu kita menyiapkan musik yang sesuai dengan konsep video yang kita buat. Kalau memang konsepnya itu sedih, ya kita cari musik-musik yang slow ya, yang sedih. Kalau konsep videonya senang atau fun, bisa kita pakai musik-musik yang ngebeat. Kalau videonya konsepnya agak naik ya, perasaannya ya, dari rendah naik epic seperti itu, dramatik, ya bisa cari musik-musik yang dramatis juga. Dan musik ini nggak harus cuma satu ya, bisa kita pakai musik 2 musik, 3 musik, atau beberapa musik. Dan yang paling penting kalau kita mau share videonya hasilnya di media sosial, kita pakai musik yang free copyright. Saya pernah bikin pembahasan tentang bagaimana cara mendapatkan musik yang free copyright di sini. Tahap terakhir yaitu editing. File-file yang sudah kita siapkan tadi disatukan. File seperti hasil rekaman suara, footage yang udah kita siapin, dan juga musik yang udah kita siapin disatuin. Dan ngeditnya di mana? Ya macam-macam, terserah mau mengeditnya di PC bisa, di laptop bisa, di HP juga bisa. Dan kalau mau hasilnya terlihat lebih cinematic look, bisa pakai color grading, dan juga jangan lupa pakai aspek rasio yang lebih lebar. Biasanya sih untuk yang sinematik 2:3:5:1. Mimpi. Satu kata yang untuk sebagian orang melambangkan harapan, tapi untuk sebagian lainnya adalah pantangan. Dulu saya selalu beranggapan mimpi adalah harapan semu yang bisa saja menjatuhkan. Semakin tinggi mimpimu, semakin dalam jatuhmu, pikir saya waktu itu. Saya juga selalu beranggapan, buat apa menginginkan sesuatu yang gak mungkin bisa dicapai? Mungkin saat itu saya berusaha realistis. Tapi yang sebenarnya terjadi, saya sedang membatasi diri. Saya sendiri yang memutuskan untuk tidak mampu. Saya takut untuk berjuang. Dan saya takut untuk gagal. Dari awal konsep saya tentang mimpi memang salah. Namanya juga mimpi. Bisa terwujud, bisa tidak. Mimpi akan tetap menjadi mimpi jika tidak diwujudkan. Mimpi akan menjadi kenyataan jika kita perjuangkan dan kita kejar. Yang jelas, mimpi itu bisa menjadi tujuan. Tanpa tujuan, kita tidak akan melangkah. Tanpa melangkah, kita tidak akan kemana-mana. Menambahkan voiceover di video kita bisa menjadi alternatif untuk video kita lebih menarik dan informatif. Tapi juga perlu didukung dengan kualitas audio yang jernih, yang bagus. Dan dengan mikrofon Komika STM USB ini bisa menjadi pilihan untuk menghasilkan suara untuk voiceover yang jernih. Selain itu, mic condenser ini bisa kita pakai di berbagai macam konten video kita, seperti podcast, live streaming, gaming, dan penggunaan-penggunaan di dalam indoor studio seperti ini.
Sangat praktis dipakai dan juga saya suka kualitas audionya, kualitas suara yang dihasilkan dari mic condenser Komika STM USB ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kalian yang sedang nyari mic condenser. Sampai jumpa.